Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana dan teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bab 8 mengenai keputusan pelaporan perusahaan yang tidak diatur, yaitu pertimbangan teori berorientasi sistem. Sebelumnya, perkenalkan, yang pertama ada Nita Agustin dengan NIM B12 2020 04267. Yang kedua ada Handayani Indrawati dengan NIM B12 2020 04240. Yang ketiga ada Nofriska Fiendi dengan NIM B12 2020 04242. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Vika Wira Permatasari dengan NIM B12 2020 04337. Dan yang kelima ada Intan Fadlilatul Maula dengan NIM B12 2020 04335. Pengantar. Bab 7 mempertimbangkan sejumlah argumen teoritis tentang mengapa manajemen perusahaan dapat memilih secara sukarela untuk memberikan informasi pada pihak luar organisasi. Merupakan argumen pengungkapan keuangan tertentu memungkinkan organisasi menarik modal dengan biaya lebih rendah, dan organisasi mengurangi berbagai biaya, kontak, dan agensi. Ini didasarkan pada teori akuntansi positif. Teori ekonomi politik didefinisikan oleh Gray, Owen, dan Adam sebagai kerangka sosial, politik, dan ekonomi di kehidupan manusia berlangsung. Masyarakat, politik, ekonomi tidak dapat dipisahkan, dan masalah ekonomi tidak dapat diselidiki tanpa adanya pertimbangan tentang kerangka kerja politik, sosial, kelembagaan di mana kegiatan ekonomi berlangsung. Ekonomi politik berfungsi sebagai alat untuk membangun, mempertahankan, dan melegitimasi lembaga pengaturan ekonomi, politik, dan ideologis yang berkontribusi pada kepentingan pribadi dan pribadi korporasi. Teori legitimasi menegaskan organisasi terus berusaha untuk memastikan kegiatan mereka dianggap oleh pihak luar sebagai sah. Legitimasi adalah persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan tepat dalam beberapa sistem yang dibangun secara sosial. Juga merupakan suatu yang diberikan organisasi untuk masyarakat dan dicari oleh organisasi. Legitimasi, harapan publik, dan kontrak sosial. Pendukung teori legitimasi bersandar pada gagasan bahwa ada kontrak sosial antara organisasi dan masyarakat, di mana ia beroperasi. Kontrak sosial digunakan untuk mewakili masyarakat tentang bagaimana organisasi harus melakukan operasinya. Legitimasi dan harapan sosial yang berubah. Kekayaan dapat berubah dan organisasi juga harus beradaptasi dan berubah. Artinya, harapan masyarakat tentang biaya kinerja dalam organisasi luas untuk menunjukkan perubahan pada komunikasi dan membenarkan keterbukaan tidak berubah. Harapan masyarakat tidak statis, sehingga mengharuskan organisasi untuk menanggapi dan perubahan di masa depan terhadap lingkungan tempat beroperasi. Sementara organisasi mungkin berubah menuju keselarasan dengan harapan masyarakat. Konsisten dengan strategi komunikasi Dowling dan Prevost, Lindblom 1993 mengusulkan bahwa organisasi dapat mengadopsi sejumlah strategi jika merasa bahwa legitimasinya dipertanyakan karena tindakan atau operasinya berbeda dengan harapan dan nilai masyarakat. Lindblom mengidentifikasikan 4 tindakan. Ada beberapa tumpang tindih dengan Dowling dan Prevost yang dapat diambil oleh organisasi, terutama ketika perlu mempertahankan atau memperbaiki legitimasi. Organisasi itu dapat, yang pertama, berusaha untuk mendidik dan menginformasikan publik yang relevan tentang perubahan sebenarnya dalam kinerja organisasi dan kegiatan yang membawa kegiatan dan kinerja yang lebih sejalan dengan nilai dan harapan masyarakat.
Yang kedua, berusaha untuk mengubah persepsi yang dimiliki publik yang relevan tentang kinerja dan aktivitas organisasi, tetapi tidak mengubah kinerja organisasi perilaku aktual, sambil menggunakan pengungkapan dalam pelaporan perusahaan untuk menunjukkan secara salah bahwa kinerja dan aktivitas telah berubah. Yang ketiga, berusaha untuk memanipulasi persepsi dengan mengalihkan perhatian ke masalah terkait lainnya melalui daya tarik, misalnya emosional. Dengan demikian, berusaha untuk menunjukkan bagaimana organisasi telah memenuhi harapan sosial di bidang lain dari kegiatan. Yang keempat, berusaha mengubah ekspektasi eksternal atas kinerjanya, mungkin dengan menunjukkan bahwa ekspektasi masyarakat tertentu tidak masuk akal. Konsisten dengan teori legitimasi, pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa organisasi harus beradaptasi dengan harapan masyarakat jika ingin berhasil. Pandangan ini juga tercermin dalam laporan keberlanjutan BHP Billion 2012 yang membuat sejumlah referensi tentang lisensi untuk beroperasi yang seperti yang telah kami sudah tunjukkan. Secara efektif berarti hal yang sama dengan kontrak sosial. Yang pertama, kemampuan kami untuk beroperasi secara global bergantung pada problem akses ke sumber daya alam dan mempertahankan lisensi kami untuk beroperasi. Yang ketiga, mendukung bisnis regional menciptakan keuntungan finansial dan non-finansial jangka panjang dengan berkontribusi pada mata pencarian masyarakat di komunitas tuan rumah, dan dalam melakukannya tingkatkan lisensi kami untuk beroperasi. Yang keempat, pengembangan masyarakat dipilih berdasarkan kapasitas mereka untuk memberikan dampak positif pada indikator kualitas hidup bagi masyarakat yang relevan dan meningkatkan lisensi grup untuk beroperasi. Pengungkapan mana yang lebih efektif dalam proses legitimasi? Keterbatasan potensial lain dari penelitian yang menerapkan teori legitimasi adalah, sampai saat ini, wawasannya relatif sedikit telah diberikan ke dalam jenis pengungkapan yang paling efektif dalam membangun, memelihara, atau memperbaiki legitimasi. Jenis masalah yang sebagian besar belum terselesaikan, seperti media pengungkapan apa yang paling efektif, misalnya pengungkapan dalam laporan tahunan, laporan keberlanjutan, iklan, atau bentuk lainnya. Lalu sampai saat ini, kebanyakan peneliti akuntansi sosial dan lingkungan meninjau perubahan dalam pengungkapan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan. Biasanya tidak mempertimbangkan bagaimana pemangku kepentingan yang berbeda bereaksi terhadap pengungkapan yang berbeda. Mengandalkan Benoit 1995 dan Bebikton et al. 2008 mengidentifikasi sejumlah strategi manajemen risiko reputasi yang mungkin dilakukan organisasi ketika reputasi dianggap diserang. Ini termasuk seperti penyangkalan, yaitu penyangkalan sederhana dan mengalihkan kesalahan, menghindari tanggung jawab karena provokasi, kelalaian, kecelakaan, dan niat baik. Dan terakhir, mengurangi ofensif suatu peristiwa dengan cara memperkuat, meminimalkan, menyerang, menuduh, kompensasi, tindakan korektif, dan mortifikasi. Selanjutnya, cabang etika teori pemangku. Sebagai perspektif somatif, teori Stuck-Buckler berpendapat atau Bridges bahwa semua pemangku kepentingan memiliki hak untuk menjadi bagian dari sebuah organ, dan bahwa masalah kekuasaan pemangku kepentingan berada dalam tim yang terpisah. Artinya, dampak organisasi terhadap pengalaman seorang Sklar akan menentukan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan tersebut daripada kepentingan bisnis pemangku kepentingan tersebut organisasi. Dengan cabang etis dari teori stakeholder, mereka adalah pandangan bahwa pemangku kepentingan memiliki hak intrinsik atau untuk pekerjaan dengan kondisi kerja aman, dan itu membayar bahwa hak-hak ini harus direkam. Menurut Kay, Owen, dan Adam,
akuntabilitas melibatkan kita melihat dari ini. Yang pertama ada skema Sponzi-Barse, Anderska, Cumamir untuk tindakan betaling resin. Yang kedua ada memaksakan untuk memberikan tindakan action di bawah persetujuan mereka untuk menjadi responsif daripada disease prevent. Pandangan Bengpal adalah bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki tema yang benar tentang batas-batas operasi organisasi dengan mempertimbangkan hak. Meskipun ada pencari yang menyarankan bahwa semua pemangku kepentingan harus memihak sebagai hak mereka sendiri, terlepas dari mereka bersekutu dengan etika atau mode ini, tidak dan oleh semua form sampel, kamar dagang dan judi of waste izin kepada pria audio government 2005 di status tanggung jawab sosial kebun. Kedua ada cabang manajerial teori pemangku kepentingan. Ilmu pengetahuan dan di sini mereka sebaiknya mengatur jika organisasi ingin bertahan, maka kita sebut perspektif manajerial dari set teori seperti Lectinai-30 bahwa potensi kelompok follower akan berdampak pada pengeluaran dan pembuatan organisasi. Walce berpendapat bahwa semakin tinggi kelompoknya maka semakin banyak potongan yang mereka miliki dan semakin kompleks kebutuhan mereka akan tiga pemilih atau holder, editor atau kurator. Jika kita menerima pandangan bahwa kekuatan yang baik adalah sesuatu yang dapat dengan sukses hadir di antara mereka dan kadang-kadang celah yang saling bertentangan dari celah pemegang saham, maka kita atur dengan Evan dan Vest tahun 1999 sebenarnya mendefinisikan kembali tujuan dari film Ascending to Evan dan tujuan dari Lim untuk menyelamatkan pada pemangku kepentingan yang memvalidasi. Yang selanjutnya ada uji empiris pemangku kepentingan. Menggunakan backer mereka untuk mengukur kemampuan pemangku kepentingan untuk bertambah pada tatanan sosial. Robert menemukan bahwa kekuatan yang lebih kuat dan benih terkait mereka dapat memberikan penjelasan tentang tingkat dan jenis komposisi Wenham dan Powell pada tahun 1999 dan aplikasi untuk pandangan itu partikel stakeholder GPS dapat menggunakan fiktif daripada yang lain dalam pengembangan pengungkapan kemungkinan. Stakeholder theory of the Geoffrey melakukan prinsip pribadi yang sangat baik tentang apa yang harus diungkapkan ether daripada menunjukkan itu penyediaan tomasi, dan ketika titik itu dapat dengan mudah ditanyakan maka semuanya akan berkelanjutan. Teori kelembagaan memberikan perspektif yang saling melengkapi dan sebagian tumpang tindih. Untuk teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan menjelaskan bahwa manajer akan tunduk pada tekanan untuk mengubah atau mengadopsi praktik pelaporan perusahaan sukarela tertentu. Tekanan-tekanan ini bisa bersifat koersif, mimetik atau normatif, dan citra institusional yang dihasilkan kadang-kadang lebih terlihat daripada nyata. Seperti yang telah dicatat, apa yang harus jelas sekarang adalah bahwa ada tingkat tumpang tindih yang tinggi antara ketiga teori tersebut, dan oleh karena itu pembahasan sebelumnya diberikan dalam bab ini bahwa teori-teori seharusnya tidak dianggap sebagai diskrit atau berdiri sendiri. Sekarang mudah-mudahan dapat diapresiasi. Misalnya, dan seperti yang kita miliki ditekankan, gagasan isomorfisme koersif memiliki banyak kesamaan dengan wawasan yang diberikan oleh cabang manajerial teori pemangku kepentingan. Kita juga telah mempelajari dalam bab ini bahwa gagasan legitimasi merupakan inti dari teori legitimasi dan teori institusional. Kebanyakan ahli teori legitimasi membatasi analisis mereka untuk menyelidiki bagaimana organisasi individu melegitimasi diri mereka sendiri dalam masyarakat tertentu, umumnya dikenal sebagai organisasi legitimasi, dan para peneliti ini biasanya berasumsi, seringkali secara implisit, bahwa lingkungan bisnis, pemerintah, sistem sosial, dan sebagainya bersifat statis. Namun sejumlah ahli teori legitimasi, misalnya Arcel et al. Tahun 2009, seperti yang dibahas sebelumnya,
Dalam bab ini mempertimbangkan bagaimana strategi legitimasi dapat dilakukan dengan tujuan agar struktur dan proses organisasi tertentu memperoleh penerimaan masyarakat. Seringkali ini disebut sebagai legitimasi kelembagaan. Begitu kita mempertimbangkan bentuk makro legitimasi ini, maka legitimasi dan pelembagaan menjadi sangat sulit membedakan. Jika kita dapat melihat bahwa kita memiliki beragam wawasan berbeda tentang mengapa manajemen mungkin secara sukarela memilih untuk membuat keputusan khusus, pengungkapan atau untuk merangkul bentuk organisasi tertentu. Namun, patut diapresiasi bahwa ada sejumlah teori lain di luar sana yang kita miliki belum dibahas yang juga memberikan wawasan tentang apa yang memotivasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.